Menku Purbaya yang mengaku kaget atau momen ini terekam di mana Menku ini kaget KSAD ngutang untuk bangun jembatan di Aceh, Tribuners. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons dengan santai curhatan dari Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai kendala pendanaan dalam pembangunan jembatan darurat pasca bencana banjir Sumatera. Menko Purbaya mengaku baru menyadari bahwa pihak TNI Angkatan Darat harus menanggung beban utang untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di lokasi bencana, Tribuners. Menurut Menko Purbaya sendiri selama ini merasa proses pencairan dana di balik layar berjalan tanpa hambatan melalui satu pintu saja. Ketidaktahuan dari Menko Purbaya ini mengenai tunggakan biaya pembangunan tersebut terungkap saat ia duduk berdampingan dengan Jenderal Maruli dan Menko pun berkelakar mengenai nasib tagihan yang belum terbayarkan tersebut. Pertukaran kalimat jenaka ini berlanjut ketika Purbaya mempertanyakan jaminan dari utang-utang proyek jembatan tersebut. Kemudian Maruli dengan singkatnya menjawab celotehan dari Menteri Keuangan sendiri. Dan di balik candaan tersebut, Jenderal Maruli menyampaikan fakta lapangan bahwa penanganan infrastruktur di wilayah terdampak seperti Aceh dan Sumatera Utara banyak dilakukan secara swadaya oleh personel TNI sendiri, Tribuners. Maruli mengakui timnya masih kesulitan memahami alur birokrasi sistem keuangan dalam penanganan darurat bencana. Maruli juga menjelaskan bahwa TNI AD sudah memborong jembatan Armco langsung dari pabrik dalam 3 tahap pengerjaan demi mempercepat akses transportasi masyarakat sendiri. Namun sebagian dari pembelian tersebut masih berstatus utang kepada pihak pabrik. Memang ini juga perlu disampaikan kepada pimpinan rapat bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu, ya sudah korek-korek, Pak. Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin, Pak. Sebetulnya kita dulu tahunya cuma dikasih uang kerja, Pak. Ini juga dengan PU, Pak. Cuma PU ini kerjakan, ini makannya, itu aja, Pak. Jadi anak-anak dikasih makan aja. Itu kalau buat tentara sudah bagus sekali, Pak. Ada yang kayak dikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? ya tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang apa IPDN yang dibintangin itu bisa besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tahun tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah, Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melempar candaan kepada KSAD TNI Maruli Simanjuntak di mana Menko Purbaya ini bilang Maruli banyak membangun jembatan di kawasan bencana dengan berutang. Momen ini terekam dalam rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR yang disiarkan pada Selasa 30 Desember 2025 hari ini, Tribuners, di mana mulanya Menko Purbaya ini bilang peran dirinya sebagai Menteri Keuangan pada penanganan bencana cenderung berada di belakang atau di balik layar saja. Pihak Menko akan membayar apabila ada tagihan yang disampaikan kepada pihaknya. Dan sejauh ini pun menurutnya penanganan bencana anggarannya disalurkan lewat BNPB saja. Ternyata ada keluhan dari Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Pembangunan Jembatan soal biaya pembangunan yang belum terbayar. Dari situ Purbaya meledek Maruli yang membangun jembatan dengan biaya yang berutang. Kebetulan Maruli duduk di samping Menko Purbaya persis dan suasana masih cair. Purbaya langsung bertanya ke Maruli selama ini membangun jembatan dengan jaminan apa? Dan Maruli menjawab sambil tertawa jaminannya adalah tentara.
Saat mendapat kesempatan bicara sebelum Purbaya, Maruli menjelaskan proses pengadaan jembatan ini memerlukan proses yang cukup panjang. Bahkan untuk jembatan jenis Beli sendiri, Maruli menyebut stok di dalam negeri bahkan di luar negeri sangat terbatas. Maruli mengaku operasional tim masih mengandalkan dana swadaya karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem keuangan. Dia juga mengungkapkan kemampuan finansial ini mungkin bertahan hingga pertengahan bulan depan. Dikit Pak, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya tentara Pak. Oke. Tadi juga yang apa IPDN yang dibintangin itu bisa besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tahun tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil tuh. Saya mungkin ceritain sedikit apa yang sudah kami lakukan selama ini dengan petunjuk Presiden ya. Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya 268 miliar, yang 3 provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak. Yang ini program Pak Presiden 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua Pak. Harusnya sih sudah dicairkan waktu itu. Yang kedua untuk dana tanggap darurat atau dana tanggap darurat ya. Kami sudah ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Jadi kita selamanya tahunya satu pintu karena kami pusing kalau ada banyak pintu Pak. Jadi BNPB minta kami cairkan. Jadi ya. Lu nagih juga ke gua? BNPB ya? Enggak. Langsung. Gue bayar gak? Makanya gak dibayar. Pusing-pusing uangnya ada. Menko Purbaya Yudi Sadewa berkelakar hingga menyentil Badan Penanggulangan Bencana Nasional BPBN yang disebutnya pelit. Hal ini terekam di sela-sela rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah Selasa hari ini 30 Desember 2025, dan dalam rapat ini Menko Purbaya yang awalnya menyampaikan keprihatinan terkait lambatnya pencairan dana tanggap darurat untuk bencana di Sumatera. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana siap pakai sebesar 1,51 triliun rupiah sebelum akhir tahun agar tidak hangus dan mempengaruhi anggaran tahun depan. Menko Purbaya juga menekankan agar penggunaan dana untuk pembangunan hunian sementara Huntara dan hunian tetap Huntap dipercepat lagi. Namun, suasana rapat berubah saat Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengalaman lapangan yang membuat Menko Purbaya ini melempar candaan pedas kepada BNPB Tribuners. Maruli mengaku selama penanganan bencana, TNI kerap kali bekerja secara swadaya untuk pengadaan fasilitas dan logistik, di mana menurutnya dukungan BNPB selama ini hanya terbatas pada konsumsi saja. Channel BNPB tadi. Karena saya pernah ditanya sama Istana, gimana penyaluran Anda? Saya taunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut kebanyakan jalur Pak, kita nggak bisa verifikasi. Jadi dana masih ada 1,51, kalau bisa dicairkan cepat, dipercepat Pak ini, Pak Menteri, Pak ini. BNPB juga hanya dukung makan Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua, nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang Pak, nggak ada yang kasih. Kira kondisi kan? Enggak, yang masih ada 1 hari kalau bisa diambil. Yang sehari ini besok saya carikan langsung begitu ada suratnya dari BNPB. Oh, cuma makan doang? Makan aja Pak. PU juga kasihnya makan doang. Oh, lu pelit juga lu. Barang dari kita ya. Lu jangan gitu. Lu BNPB kasih gue kasih duitnya. Jangan dari gue gitu. Jadi kita siapkan. Di samping itu
untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, ada estimasi kan 51 triliun, tadi saya dengar hampir 60 malah. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurnya di KL dan sebagainya. Nanti saya akan tunggu masukan dari Satgas apa tuh? Satgas ya? BNPB, bukan BNPB, katanya mau saya nggak tahu. Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.